Sebetulnya yang blunder tuh adalah responnya kayak masa sih sampai hela nafas. Mas gitu kayak siapa lo janjinya begini apa enggak waktu kayak gini? Oh, gini. Pak Jokowi saya janji nih. Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Selamat datang di The Lazy Gadget News. Ini belum baca news malah kan dari tadi ya. Oh, ini dia. Belum baca. Ini gila nih handphone mewah. No, ini satu. Ini Flip 6. Ini Sony zaman dulu. Ini belum di review nih. Sony Xperia 1 nih. Oh, ini Sony Xperia. Iya, ini SE3 udah keluar handphone ini yang masih awet banget kok. Iya, masih enak banget dipakai kok itu. Ini jadi gue pakai buat kalau lagi syuting butuh monitor di atas kamera. Pakai ini. Terus kalau misalkan mau ngukur temperatur ruangan, pakai ini. Masih bagus banget ini. 14T juga di sini. Aduh, pusing banget ya. Jadi kita tadi barusan ngetes Geekbench dari 14T dan A55. Ini nggak miring kan? Samsung. Miring sih sebenarnya. Cuman jadinya gue yang begini jadinya. Oke, mari kita mulai. Ini adalah The Lazy Gadget News untuk tanggal berapa? 14. 14. 15. 15. Anyway, thank you banget yang udah nontonin video-video tips-tips itu ternyata rame ya. Iya. Di TikTok ada yang 100.000, di Instagram ada yang 14.000. LG Ghost to Viral. Iya, Ghost to Viral. Dan gue happy-nya tuh banyak orang yang ngomong kayak, udah tahu wah, Bang? enggak, justru belum tahu nih, thank you ya udah kasih tahu gitu. Tapi brengseknya tuh orang-orangnya udah tahu kemana aja lu. Ih, anjing, tolol. Oh, ada yang juga terbaru tuh. Apa? Udah tahu dari dulu, Bang. Iya. Maksud gue kan, lu kalau misalkan lagi di pesawat terus ada pramugarinya kasih safety briefing kan lu nggak mungkin nyela pramugari itu bilang, Bu pramugari saya udah tahu nggak usah ada safety briefing. Ya kan ada orang-orang yang baru pertama kali pesawat, goblok gitu loh. Nggak apa-apa itu jadi rame. Iya, tapi nggak apa-apa, silakan ngomongin aja terus ya. Saya happy-happy aja sebetulnya sama gitu-gituan. Ya, newsnya yang pertama apa, Lin? Mungkin kita mulai dulu dari nambahin daftar handphone Guys. murah ya. Oh, kemarin kan kita sempat bahas Tecno. Minggu lalu kita bahas beberapa handphone yang 1 jutaan. Bahas ya Tecno, Spark, Realme dan segala macam. Sekarang ada tambahan lagi ZTE. ZTE kemarin ada ZTE Blade ZTE ya. udah. Ini itu kalau nggak salah nambah tuh ada Infinix Smart 9, Infinix Hot 50i. Itu juga harganya sekitar 1,1an. Jadi ini nambah opsi kalian lagi yang pengen nyari handphone murah. Ini ada nih dari Infinix. Infinix ada dua ya, Smart 9 sama Hot 50. 50i. Ya ini ya speknya kurang lebih mirip-mirip, harga juga range-nya juga mirip-mirip. Jadi ya bisa kalian compare lah, maksudnya buat nyari handphone murah gitu. Ada Realme C61 kemarin udah kita bahas. Kemarin udah bahas ya. Jadi kayaknya yang baru cuman Infinix series aja nih. Ada yang dirilis lagi selain Infinix, ada juga Samsung sih ya. Samsung A16 sudah dirilis. Tapi kayaknya itu masih global ya, udah masuk Indonesia. A16 sudah masuk Indonesia ya? Udah ya emangnya? Bentar. A15 dia tuh belum masuk, masih global. Tapi menarik ini dari dapat jaminan Android sampai Android 20. Sekarang tuh udah Android 15. Akan dapat 15. Nanti tapi dia ngejamin sampai Android 20. Iya, jadi sekarang umur pemakaiannya jadi lebih panjang lah. Sebenarnya cukup berani sih untuk brand Samsung ya. Apalagi kita ngomongin Android. Android itu kan stigmanya adalah OS-nya itu cepat lemot gitu kalau misalkan dipakai dalam jangka waktu lama. Tapi dia berani menjamin garansi updatean OS sampai 20 tahun sih. Sejak S-series yang Samsung kemarin itu dia udah mulai ngeklaim kan banyak. Dan nggak cuman OS-nya dong kok, tapi security-nya juga. Jadinya kan dulu kan agak-agak ini nih tricky nih si security-nya itu kayak lebih sedikit dibanding masa umurnya dibanding si OS-nya. Nah kemarin itu kalau yang buat S-series itu cukup ditambah berapa tahun, kayak 2 tahun sama Samsung. Jadinya pemakaiannya jadi lebih panjang, jadi kayak mirip-mirip sama iPhone. Bener. Security juga itu sebagai isu juga ya security, karena banyak juga handphone yang sebetulnya masih bagus, masih oke, tapi security patch-nya udah nggak ada lagi. Bentrok di sana. Jadi orang kalau mau pakai kadang-kadang mikir-mikir dulu gitu. Orang ganti juga bukan karena mungkin ada yang pakai awet, tapi ganti karena ya udah nggak update lagi. Security udah nggak update lagi, jadi itu. Iya, betul. Ya, masih ada rilis juga nih, rilis dari iPhone lagi, Oppo. Yes, Oppo Find X8. Oppo yang kemarin sempat viral ya, anyway guys. Itu mau dibahas juga nggak sih? Boleh juga sih bahas sih. Jadi buat lu pada yang nggak tahu ya, lu bisa cek aja di Instagram Oppo atau di YouTube-nya Oppo. Oppo ada nge-stitch atau nge-react video dari Gadgetin.
intinya dia defensif lah sama produknya gitu. Ketika dibilang produknya ada kekurangan, terus dia kayak mencoba untuk klarifikasi gitu. Padahal itu adalah hal yang paling dilarang untuk sebuah brand defensif. Dia harus terbuka untuk menerima kritik atau saran gitu. Apalagi dia ngomong gadget in, man. Iya. Gadget in gitu, lu nggak tahu dia siapa. Maksudnya si Patrick ini udah lama nggak sih jadi CMO? Apa dia baru naik? Enggak. Bisa dibilang baru. Belum lama-lama. Oh, iya. But we appreciate the feedback. But we really appreciate your feedback. Kan ngomong gitu kan. Tapi kan memang dia kan basisnya itu menurutku dari awal kan backgroundnya kan desainnya. Jadi dia memang baru terjun baru-baru inilah ke teknologi. Sebenarnya terlepas dari background dia apapun itu ya, menurutku secara brand nih aku juga belajar nih kuliah. Gitu secara brand itu sebenarnya S2. dia S2 ini ternyata tuh memang harusnya itu apa yang dia lakuin ini dia kira mungkin untuk mungkin klarifikasi ternyata ngapa ya, maksudnya menengahi apa yang dikasih tahu sama reviewer. Mungkin tujuannya itu kok, cuman penyampaiannya menurutku agak keliru karena itu jadi ngeganggu si brand image-nya Oppo yang lagi tinggi-tingginya, lagi dia kan lagi nge-build banyak experience store, lagi menaikin nama atau value brandnya sendiri kan. Tapi dengan perilaku dia yang dari strategi Oppo ini, justru dia nurunin si citra image brandnya Oppo. Padahal dia lagi mau go up nih, tapi gara-gara hal itu jadi dia bikin itu turun sendiri menurutku. Tapi antara dia memang mau klarifikasi atau dia memang mau publicity aja sebenarnya sih. Maksudnya kan kalau misalnya kayak ini kan terbukti memang dia diomongin selama semingguan ini ya. Komentar Instagramnya juga sampai 4.000 berapa gitu kemarin, rame banget ini komen Instagram. Bahkan komen Lazy Gadget aja komen di sana tuh yang like hampir 300 orang gitu yang like komen kita. Dan semua platform rame Twitter, semua betul, thread, Instagram. Bahkan sampai masuk ke podcastnya Panji. Panji bahas ini dan berbayar ya guys ya. 18.000 kalau mendengar dan laku loh. Iya. Karena orang juga pengen tahu gitu sudut pandang seorang Panji, kan dia memang brandingannya adalah seorang entrepreneur atau bisa dibilang dia apa yang ngomongnya ya, personal brandingnya kuat lah. Terus tiba-tiba ada orang ngelakuin kayak gini, ya menurut dia itu blunder juga sih sebetulnya sih. Ya begitulah uniknya ya, karena kan sebetulnya yang blunder itu adalah responnya kayak masa sih sampai hela nafas gitu, kayak justru ngenyein David gitu, kayak masa sih sampai sebegitunya, salah kali lu, kayak seolah-olah tuh gitu salesnya kayaknya. Padahal ya mungkin dia tujuannya mau klarifikasi kali ya, tapi ya we don't know ya. Tapi kalau misalnya diklarifikasi tapi ternyata rame dan orang nganggapnya negatif, harusnya dia sekarang akan ada klarifikasi lagi dong. Karena David se-impactful itu, se-influence itu. Iya, tapi sekarang dia nggak ada klarifikasi lagi. Berarti emang tujuannya untuk publicity sebetulnya. Kalau kita ngomong secara ini ya. Kalau misalnya kita ngomong dia itu adalah video klarifikasi di awal, ketika rame dan negatif responnya harusnya juga klarifikasi lagi sebetulnya. Tapi kalau di brand itu sebenarnya kalau pakai ilmu nih ya, kita bahas pakai ilmu ya, sebenarnya itu dia ada taktiknya adalah silence treatment kok. Jadi memang betul. Makanya mungkin dia kayaknya meredamnya itu dengan udah gue diem aja. Betul. Mungkin karena bisa jadi biarin flow-nya aja, ombak itu aja udah biarin aja, nikmatin aja. Jadi dia nggak mau feedback, jadi dia mau mantau, makanya dipakai silent treatment, nggak mau klarifikasi lagi. Iya benar. Atau emang ya kalau kayak gitu, salah, gitu. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal aja dia diem aja, nggak usah gitu. Maksudnya silent treatmentnya dari awal aja lah, ngapain mungkin karena berusaha riding the wave, tapi ternyata responsnya kayak gitu. Menurutku kalau lihat dari tahapan ini ya, si audiens dan ininya, jadi dia pikir oke, gue salah nih riding the wave-nya, jadi yaudah gue pilih silent treatment aja, gitu kayaknya. Ya perdebatan ini sebetulnya rame lah, di kemarin juga Sobat HP Live juga ngomongin ini. Ada juga yang komen, CMO-nya prefer ngebahas Dimensity ya daripada aplikasi pinjol yang ada di bawaan Oppo gitu. Oh, itu juga sempet rame. Iya, yang kayak gitu-gitu maksudnya ya lu kenapa nggak speak up, tapi speak up-nya untuk Dimensity 7300 yang lu tahan performanya gitu. Perbandingannya juga nggak apple to apple, karena orang juga ngebandinginnya kan sama chipsetnya Samsungnya udah lebih lama kan. S23 FE kalau nggak salah ya, Exynos 2200. Harusnya kan yang setara lah ibaratnya. Iya, banyak banget lah blundernya. Ya mungkin ini emang, ya balik lagi lah mungkin bad publicity kan, bad publicity is publicity sih itu sebetulnya kan. Tapi itu ya tergantung sih sebenarnya dia akan konten ini, keviralan ini akan nyampe kemana, karena kadang benar bad publicity itu juga kadang bisa naikin engagement kok at the same time. Jadi ya kita tunggu aja. Ombaknya kayak ke arah mana? Ya sebenarnya yang bisa ngejawab ini adalah kualitas barang Huawei, barang Oppo berikutnya sih. Maksudnya dia akan ada lagi nggak gitu barang-barang yang menarik yang bisa ngalahin
kontroversi ini. Karena kan nggak cuma itu juga, kontroversinya adalah laptopnya juga MacBook ternyata. Iya. Kenapa kita taruh laptop MacBook? Karena bocor editannya. Iya, ada yang nggak ketutup ya di bagian awalnya kan. Iya itu. Ya, kita tunggulah ya Oppo gimana gerakan selanjutnya, PR movement itu kayak gimana setelah ini, karena maaf Oppo nih PR movementnya jelek sekali untuk yang react ini ya. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah ya. Iya. Karena Oppo ini juga at the same time 24 Oktober ini akan merilis Oppo X8. Ini flagshipnya dia ya. Di China ya tapi ini ya. Tapi dia udah masuk PKDN kok. Jadi kemungkinan besar akan segera masuk Indonesia juga gitu. Karena kan biasa kalau dia rilis di global itu dia nggak lama. Kalau pagi udah masuk PKDN ini dia jelang perilisan di Indonesia itu bisa dibilang berbarengan atau enggak selisih berapa hari gitu kayak gitu. Biasanya sih gitu. Jadi Dan gitu. dia udah pakai Android 15. Ya kalau OS. Kalau OS-nya juga yang terbaru harusnya Color UI ya, bukan OS. Ada ini 2015, Iya. pakai Dimensity 9400 ya? Iya, Ya, 9400. Masih bocoran-bocoran tipis sih, maksudnya belum ada speknya gimana, cuman tanggal rilisnya udah dipasti 24 Oktober. Iya. Jadi, nanti kan Ya, semoga kalau ada OS bisa merubah nama menjadi Color UI ya. Karena emang harusnya Anda tuh UI bukan OS ya. Kayak Samsung dong. soalnya dijelasin bukan infonya UI. Android 15, Color OS 15 berarti kan bentrok dong. Iya, lu nabrak dong. Jadi OS-nya OS apa nih kita nih ngomongin ini? Iya, harusnya diperjelas nih. Ya, begitulah ya. Nih berikutnya juga ada chat bubble WhatsApp. Ini sekarang bisa diganti-ganti udah kayak Telegram sekarang katanya. Dari bocoran leaks-nya itu dia tuh tampilannya itu misalnya di ruangan chatnya itu wallpaper belakangnya orange kok. Nanti dia bubble-nya juga agak-agak cenderung warna orange kayak gitu. Terus yang pengirimnya tuh orang lainnya putih gitu. Jadi kurang lebih sih mirip Telegram ya. Jadi temanya bisa diganti. Mirip Line lah ya. Kalau lain kan lebih ke anak-anak ya karena bisa diganti. Kalau Telegram kan lebih serius tapi warnanya bisa diganti-ganti. Nah, dia tuh pendekatannya lebih ke kayak Telegram. Tapi emang WhatsApp tuh memang terkesan stiff ya, Kak. Maksudnya dia kan kayak kaku banget gitu, baku banget gitu, kayak emang udah messaging apps aja gitu. Tapi sekarang dicoba Karena juga udah untuk- kayak profesional kan, makanya orang-orang kerja di sana. Tapi sekarang kan semenjak udah bisa bikin stiker, udah bisa bikin stiker sendiri di sana, bisa upload stiker sendiri, bisa bikin GIF di sana, ya lumayan lah. Jadi sekarang udah ada hiburan lah di WhatsApp. Karena kan sekarang lain udah mulai ditinggalkan ya. Kalau kan pakai Line cuma buat split bill doang aku. Iya betul. Atau enggak kalau ada promo apa diskon, Iya. nah udah delete dari situ. Iya. Klaim vouchernya dari sana. Untuk ke Korea pakai Line? Enggak. Pakai Never tapi kan? Iya, tapi iya pakai. Iya, Pakai ya Never. masih satu perusahaan itu, Neverline. Oh iya. Jadi ya harusnya kemarin 20 warna lumayan banyak sih. Oh ya, 20 warna. Oh, Cuma lumayan. kadang mungkin biasanya dia gitu. ingin menarget orang-orang yang masih ada di Line ya. Bisa jadi yang anak-anak kadang kan muda. ada beberapa user yang terpaksa kok, ada yang masih terpaksa Iya, pindah benar. ke WhatsApp demi lingkungan kerjanya, teman-temannya sekarang mungkin yang dulunya Line udah pada ke WhatsApp. Sebenarnya teman-teman sekitarku masih ada yang kayak terpaksa pindah karena lingkungan memaksa dia untuk ke WhatsApp. Nah Sebenarnya ini pengen yang pakai menarik Line. juga waktu itu yang gue bacain berita sendiri tuh di Jepang, yang RSS siapa sih namanya lupa. Yang bisa nanti bisa iMessage ke Android. Oh, itu. RCS. RCS itu juga menarik tuh. Gua menunggu si momen-momen itu akan tiba sih. Itu seperti masa-masa di mana kita pengguna BBM, tiba-tiba BBM tuh mau Ada pindah di ke Android. Android. Itu tuh momennya tuh kayak gitu tuh. Terus BBM udah beres masanya, kita pindah ke WhatsApp gitu. Itu masa-masanya kayak gitu tuh menurut gua. Dan sekarang penantiannya adalah ketika kita lagi nungguin si RCS ini nih. Kan ini Koko ada iPhone kan, terus ada Android juga. Nanti biasanya kan kalau misalnya iPhone-nya Koko kan cukup baru tuh, ada yang 14. Biasa kalau misalnya dapat duluan bisa diuji coba juga tuh. Fitur-fiturnya siapa, bisa kan versi yang lebih baru lebih dapat duluan kan. Ya, ntar dicoba aja kalau misalnya udah mulai deket-deket perilisan, biasanya udah mulai. Dia berarti yang bertahap. ngerilis tuh siapa sih? iPhone-nya kan yang merilis ininya kan. Iya, dia ibaratnya diminta untuk mengizinkan lah. Jadinya ibaratnya udah nggak, orang kan selama ini kan melihatnya kayak diskriminasi kan, kayaknya pengguna user iPhone nih bener-bener eksklusif banget sih, nggak mau berbaur sama yang Android gitu-gitu dan segala macam. Jadi Oh ya udah mereka- masa eksklusif ya, sama kayak Cherry Light ya. Tau Cherry Light gak? Jadi lah. Ini kasus ini nggak tahu ya. Nggak tahu. yang dia disuruh karyawannya ini untuk madep tembok, pukul diri sendiri, hancurin handphonenya sendiri gitu. Demi untuk karena kesalahan. Iya. Oh my god. Jadi kayak disuruh pukul diri sendiri, terus mesti di depan orang, terus hancurin handphone, mesti selfie sama handphone yang hancur. Gila ya. Gokil. Orangnya kabur sekarang di Hong Kong. Serem banget, takut. Bisa nonton podcastnya full di TLM, ada 2,5 jam podcastnya. Serius itu 2,5 kasusnya jam. kesaksian ini ya. Iya, jadi karyawan cerita korban lah ini. developer ibaratnya. game jadi semua ini. Ini korbannya semua. Iya.
Iya tuh seru pasti. Dan banyak penipuannya juga gitu. Ya, ini berikutnya juga ada si Samsung ya. Samsung karena masuk smartwatch Ultra yang menarik karena dia masuk TKDN. Sedangkan iPhone nggak masuk ya. iPhone, ayo dong iPhone sini dong. Ayo perpanjang dong. Sertifikasi dong. TKDN ya dong. Ayo Dan dong. ini banyak banget ya masalah TKDN ini tuh berdebatin di Instagram kita kemarin. Oh yang Kita post update kemarin. kan, terus orang-orang berandung kayak pemerintah mau makan duit gitu-gitu, ada yang ngebelain juga. Ya sebetulnya kalau kita dilihat dari kacamata kita orang Indonesia, sebetulnya kita diuntungkan loh kalau misalkan dia ada TKDN di sini. Iya. Iya kan? Tapi orang-orang kayak udah skeptis sama pemerintahan aja sebenarnya kayak antar duitnya dikorupsi lah Iya. gitu. Ya enggak juga. Lu bayangin kalau misalkan Apple buka di sini berapa banyak tenaga kerja yang diserap gitu loh. Pasti Betul. banyak banget. Betul Gila, itu pasti seru banget kita punya Apple Store, guys. Kapan lagi kita punya Apple Jadi Store? kalau rilis di US di sini juga rilis. Iya, di sini juga ngantri. Kalian nggak perlu lagi ke Malaysia atau Singapura. Iya, di GI ntar rame no lu. Orang-orang ngantri iPhone 17 lu. Happy harusnya. Jadi mungkin yang buat nggak ngikutin teknisnya tuh gini sebenarnya. Jadi iPhone itu kan yang kemarin udah dibilang disinggung kalau memang mau jualan HP di Indonesia itu kan harus lolos sertifikasi salah satunya si TKDN ini atau ada Postel-Kominfo itu Ya. yang TKDN tuh lebih familiar lah ya. Jadi iPhone ini Apple belum perpanjang surat sertifikasi TKDN-nya di Indonesia. Ya. Makanya ke hold nih si iPhone 16-nya. Karena TKDN yang lama itu kalau nggak salah bukan sistem ya, dia tuh masih kategori yang investasi ya kalau nggak salah ya. Bukan bangun perusahaan. Seinget gue sih gitu ya, seinget gue. Ini bisa komen kalau misalkan gue salah. Kemarin kehadiran tim Cook itu juga salah satunya tuh mungkin ada pembicaraan soal ini juga. Nah, kalau dari pihak kementerian pemerintah itu tuh udah ninjau kalau misalnya si Apple ini janji pengen investasi ada sekian targetnya kok. Tapi sekarang tuh masih belum. Nah, diharapkan tuh memenuhi target supaya si perpanjangan TKDN juga supaya si iPhone ini juga bisa sekalian di Si Apple janjinya begini apa enggak waktu dia gini? Oh, gini. Pak Jokowi, saya janji nih. Kayak anak SD musuhan mau temenan lagi. Saya janji nih Pak Jokowi. Harus gini kan kalau musuhan gini kok. Oh, iya. Harus ada jempolnya. Lah kan ini orang Amerika dia. Oh, Ini nggak dia ada. begini dia. Nggak ada ya? Iya. Saya janji. Ya benar ya Pak Tim Cook ya. Janji Pak Jokowi. Iya. Jadi ternyata belum terpenuhi gitu jumlah investasinya Soalnya jadinya. kehadiran si Tim Cook kemarin sih mundur balik lagi. Itu tuh orang-orang Apple fanboy di Indonesia tuh berharap Apple Store tuh ada Banget. Dan di karena Indonesia. ketika dia kemarin itu kan ketemu beberapa influencer kita ya. Ada si Malvin juga dari Besindotech, ada apa lagi ya kemarin ya. Influencer kebanyakan temenku ada yang kebetulan kayaknya dia ikut developer mana gitu terus dia masuk dari salah satu peserta dia foto bareng sama Tim Cook keren banget. Pada Dan menandatangan. ketika itu kan orang jadi berharap banget kayak wah ini beberapa influencer udah dipanggil untuk ketemu dia berarti ada kemungkinan lampu hijau nih untuk Apple Store Indonesia. Tapi ternyata lagi-lagi enggak. di PHP. Dan beritanya yang keluar adalah ternyata dia buka Apple Store di Malaysia. Yes. Di KL pada saat itu. Jadi ya menarik sih Bagus sebetulnya lagi sih. kok tempatnya lihat kan. Oh, udah lihat ya? Di KL tuh bagus banget bangunannya. Oh. Ya pada ini ya Apple banget lah ya, khas Apple banget tiap negara tuh punya bangunannya ini unik sama sekali, sama-sama unik Kayak di gitu. Singapura kan bola gitu kan. Terus yang ada air kalau Iya, turun, terus aha. kalau yang ini tuh dia kayak serba simetris gitu kok, kayak apa ya, kayak museum tempatnya tuh. Saya ke yang di Ginza tuh kan kemarin kan saya komen tuh di Putu Reza YouTube-nya kan ketemu saya lihat dia di Ginza di depan lagi ngetes iPhone 16-nya terus dia ngebales lah gitu-gitu. Tapi terus habis itu saya masuk ke dalam Apple Store-nya di Ginza itu apa kayak apa ya, kayak gedung biasa aja sih, nggak ada yang spesial dari Apple Store di situ di Ginza tuh. Oh ya udah store Iya, kayak store aja gitu, kayak store Oppo persis gitu. kayak aku waktu itu ke Berlin sebenarnya nggak ada yang ini. Iya, Tapi iya. di Malaysia ini ciri khasnya bagus banget karena masuk itu semua serba simetris gitu. Padahal dia kayak bikin elemen arsitektur tuh serba garis gini. Coba kok lihat deh. Coba enggak, saya lupa, takutnya saya salah lagi. Apple Store Ginza tuh kayak gimana bentuknya? Apple Store Ginza. Apple Store Malaysia nih. Di TRX. Gini doang nih. Ini tuh gini, yang di Malaysia. Oh, bagus Dalamnya ya. tuh keren banget. Oh, tapi ini semi outdoor. Ya. Konsepnya tuh Gerah kayak dong, tapi kan Malaysia tetap panas. sorry enggak nih indoor kok semuanya. Oh, indoor. Tuh. Ini kalau yang Ginza gini nih. Gimana kelihatan nggak? Nah, ini Ginza begini nih. Ini biasa.
Tempel aja kan ada editor kok. Biasa banget nih. Enggak, takutnya dia salah karena tadi saya begitu cari banyak banget. Oh. Kalau yang di Beda kan? Malaysia Itu yang ada experience kayak lebih experience gitu, tempatnya tuh lebih nggak fokus kok, malah putih semua. Ada nggak? Nah, ini Malaysia kayak gini. Jadi emang bagus lah si Apple Store di mana-mana emang bagus. Ini Dan setiap kali pembukaan tuh pasti ramai karena kenapa? Dapat kaos. Oh iya? Oh dapat kaos, saya baru Itu tahu. dapat something special setiap kali opening pertama kali store-nya kok. Makanya orang tuh kenapa rame banget selain mau emang ngelihat pengalaman pertamanya tuh dapat kaos. Waktu itu di Singapura tahun berapa tuh ya? Itu tuh editorku kesana ngantri demi dapat kaos. Kaosnya kaos biasa gitu. Padahal kaos biasa tuh kayak ada logo Apple, cuman kayaknya tiap store tuh beda-beda ya jenisnya. Cuman kalau yang kemarin itu kalau nggak salah kaosnya abu-abu, logo Apple-nya merah. Oh, dia emang memuaskan fans lah ya. Iya, Mungkin jadi kayak soalnya kan nggak dijual kemana-mana kan, jadi eksklusif dapat di situ doang. That's why juga kayaknya si iPhone 15 Pro Max ini jadi handphone terlaris di dunia ya. Woi, masuk. Kayak bonus. Bridging ini baru. Nah, tapi jangan begitu. Gue udah halus tuh. Masuk. Kan gue udah halus Effort ini banget masuknya. Ya, jadi iPhone Pro Max 15 itu menjadi handphone yang terlaris di dunia. Ketika kalau misalkan minggu lalu kita bahas adalah A15, itu adalah kategori handphone Android-nya maksudnya. Dan ini adalah handphone secara globalnya. Dia terlaris di dunia iPhone 15 Pro Max gitu loh. Di 6 bulan pertama 2024 dia perhitungannya si lembaga riset ini Omdi kalau nggak salah namanya. Jadi dia si iPhone ini kejual 21,8 juta. Terus disusul sama kalau nggak salah iPhone 15. Baru itu ya Samsung A15 ya? Iya. Baru Samsung A15, abis itu baru Samsung S24 Ultra kalau nggak salah. Tapi si Huawei bahkan nggak masuk ya dalam lini ini ya? Enggak, mostly didominasi sama iPhone, Samsung, baru ada Xiaomi Redmi. Ya. Iya. Ini kalau kita urutin itu di pertama ada 15 Pro Max, kedua ada 15 yang regular, 3 ada A15 Samsung, 4 ada 15 Pro, 5 ada Samsung S24 Ultra, 6 iPhone 13. iPhone 13 masih memang diincar banyak orang ya. Lalu ada berikutnya ada Samsung A15 yang 5G. Berikutnya ini nyempil nih Xiaomi Redmi 13C yang memang kontroversial kemarin ya 13C ya. Lalu ada iPhone 14 dan ada Samsung A05. Yes. Ini menarik sih. Jadi sebetulnya yang menarik adalah kok range harganya muter banget gitu, random banget gitu. Yang Pro Max itu kan paling mahal, terus tiba-tiba bisa nyempil A15 sih urutan ketiga. Tapi gitu. bisa disimpulin orang tuh sebenarnya kalau ngelihat fitur dan ngelihat fitur sih utamanya menurutku, karena selama mereka ngeliat ini worth it untuk dibeli dan pengen punya ngalamin pengalaman itu, harga tuh kayak jadi nomor sekian gitu kok. Kalau kita lihat dari data ini ya, aku ngeliatnya tuh dari data ini jomplang banget. Bayangin dari S series langsung ke handphone A series. Iya. Terus ada lagi tiba-tiba dari S24 Ultra ke iPhone 13. Dimana iPhone 13 sekarang tuh udah di bawah 10. Mungkin orang katanya ada penelitian juga sih yang bilang kalau misalnya orang tuh lebih incar HP-HP yang murah yang kayak gini, karena mereka tuh kadang gue nggak pengen barunya, yang penting gue pengen nyobain fiturnya aja. Ada orang-orang yang punya pertimbangan kayak gitu juga, dan ini tuh cukup banyak persentasenya kok. Jadi ini tuh mungkin bikin nyumbang handphone iPhone lama itu tetap laris di mata si konsumen. Mungkin menurutku yang iPhone yang tinggi-tinggi ini, yang baru-baru ini tuh lebih ke orang-orang yang emang udah lama terus ganti baru. Udah lama banget. Karena kan memang sempat tuh rame tuh. Nggak tahu pokoknya ada algoritma, ada yang bilang orang itu emang Apple itu tujuannya ngerilis HP tiap tahun, bukan pengen orang tuh ganti. Tapi orang-orang tuh ganti tiap tahun, tapi ini ditujukan buat orang-orang yang handphonenya lama, lu ganti ke yang versi baru gitu. Makanya sempat ada emang berubah ya strateginya ya. Terus ini cuman kayak opini orang doang sih. Cuman menurutku itu make sense juga, dan ada yang bilang apakah sebenarnya udah mentok nih teknologinya ini, apa sebaiknya Apple tuh disaranin kayak tahan lu dulu gitu, nggak usah rilis tiap tahun nih, lu rilisnya ya berapa tahun sekali maybe gitu. Jadi kayak karena lu kelihatannya nggak bisa, karena dia udah industri. Iya itu dia. Karena dia udah industri, dia nggak bisa tahan untuk produksi. Kalau dia tahan untuk produksi ya dia akan ada pemotongan karyawan harusnya, karena akan hilang dia income-nya dari situ. Cuman inovasinya kan kalau kita lihat tuh lucu-lucu kok. Iya, jadi memang, kayak AirPods. Apa yang baru? Warna doang. Iya, ngeselin banget. Air Max ya. Iya, AirPods Max ya. Iya. Tapi mungkin 15 Pro Max ini menjadi salah satu iPhone yang terlaris itu, handphone yang terlaris itu karena
Dia adalah satu-satunya seri iPhone yang pakai Type-C pada masa itu. Oh iya. Dan sampai sekarang baru keluar iPhone 16 kan. Jadi Iya. baru ada 2 tipe, ada 6 jenis handphone lah ya. Yang Dari pakai Apple, Type-C yes. dari Apple ya. Karena ada 3 biji tuh satu serinya kan. Nah, jadi kayaknya 15 Pro Max ini menjadi Pro Max kan yang jadi Iya, utamanya kan. Pro Pro Max Max. ini menjadi yang paling favorit untuk orang-orang ya. Apalagi dia di sini juga baru ngenalin si lock profile. Terus bisa rekam eksternal pakai Type-C ke SSD luar. Itu jadi orang gua rasa sih cukup tertarik lah sama fitur-fitur yang ditawarin Apple di 15 Pro Max sih. Dan di 16 ini sebetulnya yang jadi challenge ya. Karena 16 Pro Max ini kayaknya Kayak kurang selain angkat shutter ya? button, betul iya, selain shutter button nggak ada lagi yang bisa dibedain di 15 Pro Max gitu. Banyak yang nggak suka ternyata ya sama kamera si buttonnya itu ya. Iya. Merasa keganggu dan lebih suka sama experience mendingan pencet dari layar dibanding mencet dari samping yang kayaknya Iya kan, apa sih gitu? kan kalau misalnya kita ngomong, maksudnya gue sih secara sampai sehari ini ya gue masih menganggap kalau itu tuh nilai positif ya si shutter button. Tapi kan belum megang unit ya, karena kalau gue kan lebih seringnya begini megangnya. Jadi kan bakal berguna tuh si shutter buttonnya. Kalau misalkan si orang-orang kan sekarang kebanyakan begini, ya pasti udah nggak berguna tuh, karena dia posisi juga agak bawah shutter buttonnya. Jadi dia kemarin agak aku nyoba begini. juga emang kurang nyaman sih. Iya kalau misalkan vertikal kan. Tapi padahal kalau kan- misalkan di horizontal nyaman sebenarnya. Iya sih. Nanti pasti ada casing dari iPhone 16. Ini gue yakin banget pasti ada. Akan ada yang gemukan di sini. Casingnya. Oh, buat pegangan Buat gitu. ada handle gripnya gitu di sini. Pasti ada. Karena si Xiaomi itu juga ada. Xiaomi 14 itu yang Ultra ada. Oh iya, dia buat tapi yang kamera itu ya. bawaan. Itu bukan casing, tapi itu memang ada di connecting Type-C-nya buat jadi extra buttonnya gitu loh. Jadi ada shutter di sini, ada shutternya juga di depannya gitu. Jadi kayak kamera lah. Iya, Kan, benar-benar kayak kamera. Dan gue yakin ini pasti ada ntar nih si perusahaan-perusahaan di luar Apple lah pasti akan ngebuat casing yang ada gundukan di belakangnya itu biar bisa dipegang kayak ada gripnya karena ada shutter buttonnya gitu sih. Dan kalau ini ngikutin datanya kayak gini ya, maksudnya ini secara urutan tuh nggak terlalu berubah gimana banget ya. Menurutku nanti yang akan di posisi pertama kemungkinan besar iPhone 16 sih. iPhone 16 yang biasa ya? Yang regular, yang base. Ya soalnya belum worth it ten- sih menurutku. Belum tentu sih, karena dia 60 Hz. Oh iya, itu dia kendalanya ya. Itu dia kendala aja. Kita tunggu lah nih iPhone 17R kan katanya juga akan rilis dengan 120 Hz Itu ya. juga menarik sih menurutku. Iya, Buat tapi kan yang itu nyari. tipis banget. Ya, ntar, Iya, ntar jadi everything cepet kontennya. oh ya, Iya, udah kelar. ada copot, udah patah. Kasihan Jessie Jerry. Itu pasti hancur banget sih kalau Iya. diinian sama dia. Iya. Nah itulah salah satu kegilaan dari si Samsung adalah si Fold 6-nya itu dipatahin dia nggak bisa. Shows off a whole lot of flex. But it does lock out. Gila ya? Oh iya. Gila ya? Iya. Tapi Ingat. tapi iPad-nya dipatahin sama dia bisa. iPad seri berapa gitu loh, Pak. Tinggal di-ret gitu udah langsung patah sama dia. Still not as wrecked as Drake, but holy macaroni, there's no. Dia kan awalnya sisi horizontal, terus kalau nggak salah diganti pas ganti vertikal itu. Iya. Iya. Ya begitulah. Kita lihat aja lah ntar kira-kira si si iPhone 16 ini akan bisa ngalahin atau bisa ngegeser posisi 1 atau enggak. Menurut gue sih enggak ya, karena 60 Hz-nya itu ya. Mau orang-orang mau ngomong kayak buat apa sih layar kenceng-kenceng, yang penting kan bagus. Iya udah, kita lihat aja ntar. Ini gua monitornya 144 ini udah nggak bisa gua pindah ke 60, udah aneh rasanya. udah nyaman ya? Iya, udah nggak enak pindah ke 60, udah nggak nyaman banget. Ya lu boleh mau lihat lah orang-orang Nanti yang mungkin kita kasih edukasi deh kok bedanya handphone yang berapa hertz sama berapa hertz itu mungkin mata orang tuh kadang Iya. harus dikasih lihat pembeda ketika lihat di shoot di kamera deh. Iya, Mungkin iya, kalau iya. dia ngerasain satu ke satu nggak kelihatan ya bedanya. Mhm. Ntar dicoba aja. ya ntar kita kasih lihat dah biar lu bisa menilai sendiri mana yang much better. Wih, tumben nih belum 30 menit videonya. Biasanya ada 30 menitan, ini belum 30 menit. Udah nih. panjang ngomongnya. Nggak ada. Ya, segitu aja lah. Kita masih ada syuting lagi. Kita mau bandingin 14T sama A55 nih abis ini. Udah segitu aja lah. Jangan lupa like, komen. Menurut lu beritanya apa yang tadi yang menarik dan bisa kita bahas, bisa ngobrol di bawah. Dan subscribe. Dan subrek juga ya. Thank you Dah. yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.